Senang sekali kita kembali berjumpa di kesempatan video kali ini, sahabat Ruang Isu. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit menyoroti mengenai isu bahwa tidak akan dilaksanakan debat Capres-Cawapres. Nah, tanggapan yang berdatangan dari beberapa pihak, terkhusus dari Ketua DPP Demokrasi Indonesia Perjuangan atau sebut saja PDIP, Ibu Puan Maharani, turut buka suara ihwal perubahan format debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Nah, mengenai perbedaan format tersebut, perubahan ini, begitu banyak tanggapan-tanggapan yang beberapa pihak menyampaikan bahwa ini karena ada intervensi dari Bapak Presiden Joko Widodo supaya untuk memuluskan jalan Gibran. Ada juga yang mengatakan ini adalah kebijakan di otak-atik supaya tidak dibuat untuk adu gagasan dan juga pelaksanaan untuk debat para calon presiden dan calon wakil presiden tersebut. Ya, kalau yang berhak sebenarnya untuk menyikapi kebijakan tersebut, ya, adapun dalam aturan baru, kalau kita melihat KPU, mereka dikabarkan menghilangkan debat khusus cawapres. Puan juga mengaku mengikuti aturan. Ya, itulah sikap dari PDIP. Mereka akan mengikuti aturan sesuai yang telah disepakati oleh penyelenggara. Ya, jadi menghormati keputusan kebijakan yang dibuat oleh KPU. Dia mengatakan bahwa ya, kita ikut saja aturan yang sudah disepakati. Itu saja yang dilakukan. Nah, Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional TPN, Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD itu juga mengaku akan mengajak tim paslon lainnya berdiskusi untuk membahas aturan debat Capres-Cawapres. Kita akan kembali mengatur aturannya. Memang 5 kali debat Capres. Apakah ini kemudian hanya Capres atau Cawapres juga? Kami akan berembuk dengan 3 pasangan calon yang ada untuk menyamakan persepsi agar kedepannya lebih baik. Ya, saya pikir kebijakan yang baik, cara menyikapi yang lebih bijak, langkah yang seharusnya untuk dilakukan adalah perlu dibicarakan bersama supaya pertimbangan dan keputusan yang dibuat benar-benar itu baik untuk kepentingan semua orang. Dan Puan pun menilai hal itu dilakukan untuk menyamakan pandangan terkait gelaran debat Capres-Cawapres. Pasalnya, kata dia, debat Capres-Cawapres tersebut penting bagi masing-masing kandidat. Bukan hanya apa yang diresponi oleh Ibu Puan Maharani, tetapi dalam posisi sebagai seorang rakyat biasa saja pun juga mengakui hal tersebut sangat begitu penting untuk mengadu gagasan, menyampaikan visi dan misi dari ketiga calon presiden dan calon wakil presiden tersebut. Dan itu menjadi nilai yang dijual dan juga sangat penting bagi masyarakat untuk menilai si calon A ini akan melakukan apa setelah terpilih menjadi presiden dan calon wakil presiden. Calon presiden
B akan melakukan apa, calon presiden C akan melakukan apa setelah terpilih menjadi presiden. Jangan sampai kita seperti memilih kucing di dalam karung. Ya. Makanya alangkah lebih baik dan sangat penting sekali dalam sikap sebagai masyarakat biasa, masyarakat awam, hanya bisa mengenali visi dan misi dari ketiga kandidat tersebut melalui debat, supaya lebih jelas dan lebih terang. Karena kalau misalkan debat itu dihilangkan, maka akan begitu sulit juga kita untuk menentukan hak pilih kepada ketiga kandidat yang saat ini kita tahu ada Pak Ganjar Pranowo, Pak Anies Baswedan, dan juga Pak Prabowo Subianto. Ya. Jadi pertimbangkanlah dengan baik sebagaimana mestinya, karena KPU memang memutuskan untuk menghilangkan debat khusus cawapres tersebut. Dengan peraturan apa, persoalannya apa yang melatar belakangi, ya saya secara pribadi juga tidak mengerti dan tidak tahu apa yang menyebabkan itu. Sikap yang mereka buat dan isu yang kita dengar ini menyangkut menghilangkan debat tersebut. Ya, jadi apa yang disikapi dan yang akan dilakukan oleh Ibu Puan Maharani itu adalah respon yang sangat tepat untuk menyamakan pandangan atau persepsi dilaksanakan debat antar ketiga calon presiden ini atau tidak. Tetapi harapan dari masyarakat seperti saya ini dalam posisi paling tidak perlu ada debat calon presiden dan calon wakil presiden. Ya, saya kira itu saja harapan dan permohonan saya sebagai seorang masyarakat biasa. Saya sebagai pendukung demokrasi yang sehat, mari terus kita membuka mata dengan lebar dan juga menyikapi situasi politik yang saat ini sedang berjalan dengan baik dan juga dengan dewasa, supaya jangan karena perbedaan dukungan politik kita justru mencela, menghina, dan juga segala ujaran-ujaran kebencian yang kita lakukan satu dengan yang lainnya. Itu saja dalam kesempatan video kali ini. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Salam NKRI.